Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Cindy Nur Rahmadani. Jadi di video kali ini kita akan masuk ke materi pembelajaran baru, yaitu Cisco Routing. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi pertama mengenai static routing. Yuk simak videonya. Nah, sebelum masuk ke materi pertama, yaitu static routing, kita akan mengenal apa itu Cisco Routing. Routing adalah proses pengambilan keputusan jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber ke tujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Routing dijalankan oleh perangkat yang disebut router, yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirim. Selanjutnya ada goals routing. Nah, goals routing ini tuh kayak untuk apa sih routing ini? Nah, routing ini yang pertama untuk menentukan jalur tercepat atau paling efisien untuk mengirim data. Yang kedua, untuk menghubungkan beberapa jaringan berbeda baik dalam skala lokal maupun global. Yang ketiga, untuk menghindari kemacetan jaringan dengan memilih data alternatif saat terjadi gangguan. Dan yang keempat, untuk menjaga kestabilan jaringan dengan sistem pengalihan rute jika jalur utama terputus. Lalu ada protokol routing. A. Ada static routing. Routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Setiap rute ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu persatu. B. Ada dynamic routing. Router yang dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Router saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Dan C. Ada default routing, sebuah metode routing di mana semua paket yang tidak memiliki rute spesifik diarahkan ke suatu alamat tujuan yang disebut default gateway. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pertama, yaitu tentang static routing. Static routing adalah teknik routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan dan memasukkan rute ke dalam kabel routing router. Router akan mengikuti rute yang telah ditetapkan dan tidak akan berubah kecuali dikonfigurasi ulang. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini kita membutuhkan 2 buah router dan 2 buah PC. Seperti biasa, untuk menghubungkannya kita menggunakan kabel otomatis. Nah, contohnya tuh di sini ada 2 ruangan berbeda, tetapi masih di area yang sama. Router 1 dan PC 1 ada di ruangan A, sedangkan router 2 dan PC 2 ada di ruangan B. Nah, karena ruangan A dan ruangan B ini masih di area yang sama, jadi mereka masih saling terhubung. Lalu bagaimana cara mereka bisa saling terhubung? Caranya yaitu kita harus memiliki IP jalur. Nah, untuk terhubung ke IP 162 kita pakai jalurnya 10.2 dan untuk IP 172 kita pakai jalurnya 10.1. Nah, lanjut kita masuk ke router 1, masuk ke CLI, lalu no, enter, enable, config T, lalu int rank giga 0/0 sampai 1, no sh, enter, lalu int giga 0/0, lalu IP address 172.16.10.1, lalu subnet maxnya 255.255.255.0, lanjut ke interface giga 0/1, IP addressnya 10.10.10.1, lalu 255.255.255.252. Jika sudah, kita masuk ke router 2.
ke CLI, no, enter, enable, config T, lalu int giga 0/0. No sh, enter, masukkan IP address 10.10.10.2, lalu 255.255.255.252, lanjut int giga 0/1, no sh, enter, masukkan IP address 162.18.10.1, 255.255.255.0, lalu exit. Jika sudah, kita cek menggunakan do show IP router. Nah, di sini sudah ada ya, ada kode-kodenya. Nah, sebenarnya untuk konfigurasi IP-nya sudah selesai. Kita tinggal konfigurasi agar mereka saling terhubung, yaitu menggunakan jalur tadi. Sekarang kita masukin IP routernya. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu seperti tadi menggunakan do show IP router. Nah, sudah ada ya, seperti di router sebelumnya. Selanjutnya kita masukin IP jalurnya agar mereka bisa saling terhubung. Kita ketik IP root, kita masukin IP yang ada di ruangan B, yaitu 162.18.10.0, lalu 255.255.255.0, lanjut 10.10.10.2. Kenapa 2? Karena untuk menghubungkan ke ruangan B. Lalu kita cek menggunakan do show IP root. Nah, di sini sudah ada. Untuk terhubung ke IP ini, kita menggunakan via 10.10.10.2. Lanjut, kita ke router berikutnya. Nah, di sini juga sama ya seperti tadi, kita masukin IP yang ada di ruangan A, yaitu 172.16.10.0, lalu 255.255.255.0, lanjut 10.10.10.1. Lalu kita cek menggunakan IP root. Nah, di sini juga sama. Untuk terhubung ke IP ini kita menggunakan via 10.10.10.1. Jika sudah, kita masukkan IP divisinya. Untuk divisi 1 kita menggunakan IP-nya di ruangan A, yaitu 172.16.10.2. Nah, di sini subnet max-nya kita ganti menjadi 255.0. Nah, untuk gateway-nya kita juga isi ya, kita salin di sini, lalu kita ubah ujungnya menjadi 1. Lanjut ke PC 2. Sama, kita masukin IP-nya yang ada di ruangan B, yaitu 162.18.10.2. Subnet max yang kita ganti belakangnya jadi 255.0. Gateway-nya juga kita masukin ya menjadi 162.18.10.1. Nah, jika sudah, kita akan coba kirim pesan dari PC 1 ke PC 2. Nah, jika hasilnya file seperti ini, kita tinggal klik 2 kali di sini. Kita klik sampai hasilnya successful seperti ini ya. Nah, sekarang kita cek menggunakan ping. Kita masuk ke PC 1, lalu kita ping ke ruangan B.
Nah, hasilnya reply from ya. Nah, kita lanjut ke PC 2. Sama, kita akan ping ke ruangan A. Nah, di sini juga sama hasilnya reply from. Nah, itu tandanya kedua ruangan A dan B ini sudah saling terhubung. Oke, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Saya harap apa yang kita pelajari di video kali ini bisa kalian mengerti. Bye, sampai jumpa di video berikutnya.